Shalom semuanya, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Selamat hari Minggu buat seluruh jemaat Victory Outreach Bandung, Indonesia. Dan selamat hari Minggu buat Victory Center Papua. Sungguh kami bersuka cita buat seluruh jemaat dimanapun saudara berada. Kalau hari ini, pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama, sungguh luar biasa. Kami mewakili Pastor Jeffrey dan Sister Ike mengucapkan selamat beribadah dan selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sukacita Tuhan mengalir di tengah-tengah kita, amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita sama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami percaya setiap kami siap untuk menyembah Engkau. Dan kami tahu Engkau terlebih siap untuk menerima setiap pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami minta untuk Roh Kudus-Mu bekerja di setiap kami yang melayani Engkau pagi hari ini. Juga di setiap jemaat-Mu yang ada di rumah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami mau katakan kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan Amin. Sekali lagi shalom. Selamat datang di ibadah kami bersama Victory Outreach Bandung Indonesia. Dan kami mau mengucapkan shalom juga untuk semua yang baru bergabung dan yang ada di Papua. yes di Center Papua. Ya, kita mau sama-sama berdiri, boleh bangkit berdiri. Lihat kiri kananmu, katakan, ayo memuji Tuhan sama-sama. Ayo memuji Tuhan. Come on. Thank you Jesus. Haleluya. Singing, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Boleh angkat tangan kita sama-sama bilang, Yesus Kaulah dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Segala puji bagimu Tuhan Yesus. Hari ini kami rayakan kebaikan-Mu Tuhan. Sing it. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Come on. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai sama-sama bilang, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, seumur hidup kami, di setiap detik hidup kami Tuhan Yesus. Boleh kasih sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Hari ini kita mau percaya bahwa Tuhan bertakhta atas puji-pujian kita. Ada kelepasan yang terjadi, come on. Kita nyanyikan pujian ini dengan iman kita sama-sama ya. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over us. Yeah. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over us. One more
Jesus, thank you God. Saat kami angkat pujian kami, tangan kami kepadamu, saat kami berserah, Engkau turun tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. We thank you God, we thank you Jesus, we thank you Holy Spirit. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sebab Engkau Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Ucapkan sama-sama, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dari awal sama-sama katakan, Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Boleh ucapkan dengan iman, bilang sama-sama, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersama-Mu Bapa, amin. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya
bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kami diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mendapatkan keselamatan kami. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Singing. What a beautiful name it is. What a beautiful name. The name of Jesus. What a beautiful name. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of singing. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all. You have no rival. Sing. You have no rival. Come on. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Oh, yours is the glory. Yours is the name above all names. Come on, louder, sing it. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, mine. What a beautiful name. What a beautiful name. Nothing can stand against. Nothing can stand against. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Oh, we come to worship the name above all names. We come to honor the name above all names. We come to bow our life, surrender our will, surrender our hopes in you. And we're gonna trust you in every season. We're gonna trust you. We're gonna trust that you will move. Oh, haleluya. Kami mau percaya padamu Tuhan. Kami mau percaya rencanamu. Kami mau percaya tuntunanmu. Kami mau percaya kesembuhan yang kau kerjakan. Kami mau percaya. Oh. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Mari ambil waktu sejenak untuk merenungkan kasih setia Tuhan. Yes God. Yes Lord. Yes Holy Spirit. Flow. Flowing. Flow. Flow. Mengalir, mengalir. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name
Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita beri sorak-sorai yang paling meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya yakin dan percaya jemaat telah disegarkan melalui persembahan pujian. Dan mari kita bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saya rindu untuk berdoa untuk setiap jemaat, mereka yang mengalami permasalahan keuangan, mereka yang mengalami sakit penyakit, bahkan mereka yang mengalami hubungan keluarga, suami istri, dan anak. Kami rindu untuk berdoa untuk setiap jemaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami pergumulan keuangan, mengalami masalah ekonomi, pekerjaan, bisnis, usaha. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Engkau bukakan jalan buat mereka. Tuhan, berkati setiap pekerjaan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap jemaat-Mu mengalami pemulihan keuangan yang terjadi, mengalami pemulihan ekonomi yang terjadi. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu, mereka yang mengalami sakit penyakit. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus, setiap sakit penyakit kami mau ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Dan jemaat-Mu yang sakit mengalami kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, mereka yang mengalami permasalahan hubungan keluarga, suami dan istri. Hamba-Mu berdoa Tuhan, mari Tuhan pulihkan hubungan suami istri. Di dalam nama Yesus, Tuhan berikan anggur yang baru untuk setiap pernikahan jemaat-Mu ini Tuhan. Sehingga anggur yang baru boleh tercurah di setiap pernikahan. Boleh diperbaharui, boleh ada anggur yang baru, semangat yang baru, dan cinta yang baru dari Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang mengalami hubungan dengan papa, dengan mama, dengan hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan hati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga mau memberikan pengumuman bahwa di gereja Victory Outreach Bandung ada acara setiap hari Senin kami punya acara doa jam 7 malam via aplikasi Zoom. Jadi saya undang setiap jemaat ataupun teman-teman boleh diajak untuk mengambil bagian, boleh berdoa bersama-sama. Kita mau bersyafaat untuk bangsa, untuk gereja, untuk setiap jemaat. Kita mau mengambil bagian ini, saya undang. Jangan lupa hari Senin jam 7 malam via Zoom. Dan yang kedua, saya ada acara live group di setiap hari Rabu. Acara live group setiap hari Rabu ini adalah live groupnya Pastor Jeffrey. Saudara bisa menghubungi Pastor Jeffrey. Dan juga live group yang lain, saudara bisa menghubungi setiap koordinator wilayah masing-masing. Dan yang ketiga, ada kabar yang luar biasa. Ini adalah visi Tuhan yang percayakan kepada Victory Outreach Bandung, Indonesia, dan juga ada di Papua. Untuk setiap saudara baik pria maupun wanita yang mengalami keterikatan narkoba, kecanduan obat-obatan, mengalami pergaulan bebas di luar sana, ataupun setiap anak-anak yang mengalami kenakalan remaja, kami ada kabar baik dan ada jawaban untuk setiap mereka ini. Kami punya program rumah pemulihan, programnya selama 1 tahun dan free, tanpa dipungut biaya apapun. Dan saudara boleh sampaikan kabar baik ini untuk setiap lingkungan saudara, teman-teman, atau siapapun yang mengalami masalah ini. Mari kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan mari kita mau mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan persepuluhan. Sungguh kita boleh bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk boleh menabur benih. Karena setiap benih yang ditabur akan tumbuh dan akan berbuah. Mari kita mau mengambil bagian
untuk boleh memberikan persembahan persepuluhan. Mari persiapkan hati saudara, saya mau berdoa untuk persembahan persepuluhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mereka memberikan persembahan persepuluhan hari ini. Hamba-Mu berdoa, Tuhan berkati setiap persembahan mereka, sehingga persembahan ini boleh memuliakan nama Tuhan. Persembahan ini boleh dipakai untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan juga Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang memberikan persembahan persepuluhan. Tuhan lindungi dan Tuhan berkati setiap lumbung-lumbung persediaan mereka. Hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat-Mu yang belum bisa memberi. Tuhan, Engkau berikan kesempatan mereka untuk bisa memberi persembahan persepuluhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara bisa melihat nomor rekening yang tertera di layar TV atau di smartphone. Saudara bisa memberikan persembahan persepuluhan dengan nomor rekening yang tercantum di smartphone atau di TV saudara. Tuhan Yesus memberkati, selamat memberi. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan persepuluhan saudara. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama menaikkan satu pujian ini untuk boleh menyegarkan jiwa kita. Mari kita bersama-sama mau menaikkan pujian ini. Namamu yang ajaib Tuhan. Namamu yang membalut setiap luka dalam hati kami. Yes, Lord Jesus. Let's prepare our hearts. Mari siapkan hati kita for the word of God hari ini. Mau siapkan hati kami Tuhan sebagai tanah yang subur Tuhan. Sebagai tanah yang siap untuk ditaburkan benih firman-Mu Tuhan. Menundukkan diri kami sebagai seorang murid Tuhan. Di bawah kebenaran-Mu melalui hamba-Mu yang Kau urapi Tuhan. Thank you God. Thank you Jesus. Mari saya ajak semua kita yang ada berdiri dekat dengan keluarga kita boleh gandengan tangan sama-sama. Thank you Jesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Yes Jesus. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan. We are ready Tuhan untuk kebenaran-Mu. In Jesus name. By the power of Holy Spirit. Dalam nama Yesus dengan kekuatan Roh Kudus-Mu.
Kami mau dengar firman-Mu. Thank you God. Haleluya. Amen. Thank you Jesus. Haleluya. Mari kita bersama-sama, saya undang jemaat untuk kita bersama-sama, kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa. Saat ini Tuhan, Engkau urapi setiap firman Tuhan-Mu. Dan hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan jamah setiap jemaat-Mu dan Tuhan berbicara secara pribadi melalui firman-Mu. Tuhan lawat setiap jemaat-Mu sehingga mereka yang mengalami pergumulan boleh mengalami terobosan. Mereka yang mengalami masalah pergumulan apapun melalui firman Tuhan ini mereka boleh diteguhkan dan dikuatkan. Urapi firman-Mu dan hamba-Mu ini Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi rema buat setiap jemaat-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom untuk jemaat Victory Outreach Bandung Indonesia. Shalom untuk jemaat yang ada di Victory Center Papua. Sungguh kami bersuka cita hari ini kalau bisa beribadah bersama-sama. Pada pagi hari ini saya berterima kasih buat Pastor Jeffrey yang telah memberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Dan beliau menyampaikan salam untuk setiap jemaat, untuk setiap saudara yang bergabung dalam ibadah online ini. Saat ini beliau tidak bisa hadir karena ada sesuatu halangan, jadi saya dipercayakan Pastor Jeffrey untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Baik, mari kita bersama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan, kabar baik, kabar yang luar biasa, kabar yang menguatkan tubuh jiwa dan roh kita. Dan pada hari ini firman Tuhan saya beri tema bangkitlah menjadi teranglah. Jadi sekali lagi bangkitlah menjadi teranglah. Jadi saudara, tema ini sungguh luar biasa. Kita saat-saat pandemik ini bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk bangkit, jangan terbawa arus, dan kita menjadi terang, menjadi cahaya. Baik, kita akan bersama-sama untuk baca firman Tuhan di Yesaya 60 ayatnya ke-1 dan seterusnya. Saya akan bacakan. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kata firman Tuhan begini, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ingat baik-baik kelanjutannya. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saya bacakan selanjutnya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba
dan akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau, sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau. Namun aku telah berkenan untuk mengasihi engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon barangan, dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus Allah Israel. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan menghisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu, yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari pergabunganmu akan berakhir. Demikian firman Tuhan. Sampai di sini saya mau bacakan, nanti saudara bisa baca sendiri di rumah. Saya akan sharing firman Tuhan mengenai Yesaya 60 ini. Saya ingat pada tahun lalu, tahun 2020 di awal tahun, saya ingat saat itu saya sebelum masuki tahun 2020, sebelum pandemik. Saat itu saya ambil waktu untuk berdoa dan bertanya sama Tuhan karena prepare untuk masuk ke tahun yang baru.
lalu masuk ke tahun yang baru 2020. Ingat, saya masih ingat waktu itu nggak salah bulan Januari pas Imlek. Jadi kami itu bersama keluarga, waktu itu masih ngumpul keluarga ya. Jadi saya mendapat firman Tuhan ini bahwa di Yesaya 60 ini. Waktu itu belum terkabar, ada kabar bahwa pandemik ini akan terjadi. Waktu selesai Imlek kira-kira di bulan Maret mulai ada kabar tentang pandemik ini, yaitu pertama kita tahu bahwa di kota Wuhan. Setelah nggak lama kemudian masuk ke Indonesia. Lalu firman Tuhan ini saya baru mengerti bahwa Tuhan dari awal telah memberikan satu firman Tuhan kepada saya di Yesaya 60 ini. Yaitu katanya, bangkitlah menjadi terang sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutup bumi. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, untuk hari-hari ini saya selalu dikuatkan dengan firman Tuhan ini, di mana Tuhan memerintahkan untuk kita bangkit dan menjadi terang. Karena apa? Karena cahaya kemuliaan Tuhan itu terbit atas kita. Saat-saat ini kenapa? Sebabnya kenapa? Karena ada sebabnya. Di firman Tuhan bilang sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Jadi Tuhan telah memberitahu kepada kita bahwa kegelapan ini datang, kekelaman ini datang. Butuh kita sebagai anak Tuhan untuk menjadi terang saat ini. Dan kita anak-anak Tuhan diperintahkan Tuhan menjadi bangkitlah. Kita harus bangkit menjadi terang di saat-saat kegelapan menutupi bumi. Di saat-saat pandemik saat ini. Kita lihat pandemik luar biasa, nggak pernah kita menyangka akan terjadi begitu lama dan kita juga nggak bisa tahu kapan akan berakhir pandemik ini. Bahwa firman Tuhan yang datang saat itu, saya tangkap firman Tuhan ini dan firman Tuhan ini menjadi rema secara pribadi di dalam hidup saya dan menjadi pegangan hidup di dalam hidup saya dan menjadi kekuatan penyegaran jiwa di saat hari-hari ini. Saya tahu nggak mudah kita melewati hari-hari ini pandemik, banyak sektor yang berdampak atas pandemik ini. Yang berusaha seperti saya juga berbisnis, memang nggak mudah untuk melalui ini, apalagi keadaannya kita lihat hari-hari ini pemerintah kembali memberlakukan PPKM skala mikro, semua pergerakan dibatasi. Saudara, saya bersyukur, saya punya firman Tuhan yang Tuhan berikan di Yesaya 60 ini. Bisa menguatkan karena di dalam firman Tuhan ini mengandung janji firman Tuhan dan boleh memberikan kekuatan. Saat kita lemah, waktu saya lemah rasanya udah mau putus asa saya ini, tagihan banyak banget gitu. Gimana caranya ya? Tapi saya punya janji firman Tuhan yang menjadi pegangan dan menjadi kekuatan. Bahwa Tuhan bilang, jangan takut. Sebab terang Tuhan itu terbit atasmu. Dan cahaya kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bahwa Tuhan berjanji bahwa hari-hari perkabungan akan berakhir. Dan Tuhan juga berjanji dalam firman Tuhannya, dia bilang, dia akan mengirimkan kekayaan dari seberang sana untuk kepada kita. Dan saat itu kita akan terheran-heran dan berseri-seri. Nah, itulah janji Tuhan di Yesaya 60 yang bisa saya hari-hari ini saya pegang saat saya mengalami pergumulan yang berat ya. Jadi saya pakai firman Tuhan ini, bersyukur. Mari kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita semua berada masih sehat, masih hidup, bahwa kita tahu bahwa Tuhan punya rencana dan Tuhan punya jawaban. Dan kita punya firman Tuhan yang sungguh teruji dan murni. Oleh sebab itu,
Mari kita lihat bahwa kata Tuhan bangkitlah, kata bangkitlah Tuhan memerintahkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus bangkit. Kita harus menjadi terang. Kenapa? Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Tuhan perlu kita menjadi terang saat bumi dalam kegelapan. Tuhan mau kita menjadi terang saat kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kenapa? Saat kita dan Tuhan dalam firman-Nya bilang bangkit dan menjadi teranglah. Nah, dan ada selanjutnya bahwa cahaya kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, kita lihat dari poin per poin. Begitu Tuhan perintahkan bangkit dan menjadi teranglah, begitu kita bergerak terjadi pergerakan, Tuhan menyertai. Tuhan ada penyertaan perikop selanjutnya bahwa cahaya kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bahwa ada penyertaan Tuhan, ada janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan bahwa terang dan cahaya kemuliaan terbit atas kita, bukan karena kekuatan kita. Mari kita lihat bahwa Tuhan menginginkan kita bangkit. Bagaimana caranya kita boleh bangkit? Saudara, banyak yang mengalami, kita lihat, gimana saya harus bangkit saat ini? Lihat aja keadaan pandemik semakin merajalela, ya. Bisnis saat kita dengar di luar sana, setiap bisnis mengalami dampak. Dengar orang yang sudah yang sudah banyak yang bankrupt, yang banyak mengalami kredit macet di luar sana. Kabarnya semuanya nggak baik. Kadang kita terbawa oleh arus, gak ada kondisi sehingga kita mengalami putus asa. Saya juga mengalami hal itu. Mengalami putus asa, kok kayak begini kapan berlalunya ya. Sepertinya Tuhan diam aja, sepertinya Tuhan gak peduli. Tapi hari ini Tuhan punya jawaban setiap pergumulan saudara. Bahwa Tuhan datang dengan firman-Nya, Tuhan mau saudara bangkit, Tuhan mau saudara menjadi terang. Karena begitu saudara mau bergerak, Tuhan berjanji bahwa cahaya kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, begitu luar biasa ketika cahaya kemuliaan Tuhan terbit atas kita ini. Bahwa kalau ketika Tuhan berkenan atas kita, ada cahaya kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Maka firman Tuhan selanjutnya saudara bisa baca bahwa bangsa berbondong-bondong datang kepada kita. Bahwa penerang, bahwa bulan dan bintang bulan dan matahari bukan lagi menjadi penerang kita lagi. Yang menjadi penerang kita ketika kita mau bangkit menjadi terang adalah Tuhan menjadi penerang abadi bagi kita. Bukankah luar biasa? Janji Tuhan itu murni dan teruji. Dan saya ajak saudara pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama kita mau bangkit. Kita mau menolak untuk putus asa. Kita mau menolak untuk mengasihani diri kita sendiri. Dan hari ini ada firman Tuhan untuk jawaban setiap saudara mengalami keterpurukan. Yang saudara mengalami rasanya sendiri. Rasanya Tuhan kok gak peduli. Rasanya kok Tuhan gak jawab doaku. Hari ini dengan jelas Tuhan bilang, anak-anakku, ini loh firman Tuhannya. Bangkit, bangkit. Kebaskan semuanya yang tidak berguna. Lepaskan keputusasaan, bangkit, menjadi teranglah. Sebab cahaya kemuliaan Tuhan akan terbit atas setiap saudara semuanya. Baik, kita akan bersama-sama lihat bahwa kita harus bangkit. Bagaimana? Yang kedua, kita harus menjadi terang. Sebab firman Tuhan bilang, jadi teranglah. Dan ketiga, sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara lihat, kita lihat perikop bahwa ketika kita bangkit, kita menjadi terang. Ada urapan Tuhan dan cahaya kemuliaan Tuhan itu terbit atas kita. Dan terang Tuhan datang atas kita. Jadi cahaya Tuhan terbit dan menjadi terang. Terang itu membuka jalan. Setiap terang kita bisa lihat jalan. Di tempat gelap ketika ada terang Tuhan kita bisa lihat jalan. Dengan arti kata begitu kita bangkit, kita menjadi terang,
bahwa cahaya terang Tuhan itu menyoroti kita, ada di atas kita. Tuhan membukakan jalan. Ketika Tuhan memberikan cahayanya, setiap yang gelap akan menjadi terang. Karena siapa yang tahan akan kemuliaan Tuhan? Tidak ada yang tahan. Bahkan air laut pun bisa terbelah. Saudara ingat ketika orang Mesir, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka menghadapi laut. Siapa yang bisa mengira bahwa ini laut, nggak ada jalan, kapal tenggelam aja nggak kelihatan. Gimana mau caranya bisa selamat, sedangkan dari belakang musuh sudah datang, orang Mesir sudah memburu orang Israel. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, laut aja bisa dibelah sama dia, air dibendung sama dia, menyediakan jalan buat umatnya. Bayangkan, dasar laut jadi pijakan buat umatnya. Dasar laut menjadi jalan bagi umatnya. Bukankah kita punya Tuhan yang ajaib? Saudara, dengan jelas bahwa ketika kita tidak melihat jalan, percayalah bahwa Tuhan punya jalan. Jalan Tuhan bukan jalannya kita. Sebab jalan Tuhan itu terlalu ajaib. Kita nggak sanggup pikirkan caranya. Kalau kita merekayasa dengan cara yang mau kita, itu terlalu cetek, saudara. Bayangkan siapa manusia yang bisa membayangkan, mengira bahwa Tuhan akan mengeringkan lautan sehingga dasar laut itu bisa menjadi jalan. Nggak ada. Semuanya melihat lautan air. Masalah, nggak ada jalan. Tidak ada yang pernah berpikir mukjizat itu akan terjadi. Nah, hari ini kalau Tuhan menolong umatnya, tentulah Tuhan akan menolong kita. Dan kita, mari kita lihat berapa kali Tuhan telah menolong kita. Berapa banyak kali Tuhan telah menyelamatkan kita. Bukankah Dia Allah yang sama sanggup menyelamatkan kita dari keadaan hari ini? Bukankah firman Tuhan itu teruji dan murni? Mari saudara, kita mau balik bersama-sama. Kita mau melawan keadaan ini, kita mau bangkit, kita mau jadi terang. Supaya cahaya kemuliaan Tuhan itu terbit atas kita. Jadi setiap kita melangkah ada cahaya Tuhan, ada penerang abadi. Penerang abadi kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Sehingga kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Bagaimana caranya kita untuk boleh bangkit? Pertama caranya adalah diri kita sendiri harus mau. Diri kita sendiri harus mau. Untuk caranya bangkit dari keadaan ini seperti ini, diri kita sendiri dulu. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, kata Tuhan bangkitlah. Dengan iman, dengan percaya kita harus saat ini memang keadaan tidak baik, memang kondisi kayak begini, tapi kita sebagai anak Tuhan kita mau lihat bahwa saya mau lihat kebenaran firman Tuhan. Karena saya lihat adalah, yang saya pakai adalah kebenaran firman Tuhan. Keadaan boleh apapun terjadi, tapi saya punya janji firman Tuhan yang murni dan teruji. Saya mau percaya Tuhan. Saat ini kita sebagai anak Tuhan, iman kita harus dipakai. Mengaktifkan iman kita. Untuk kita bisa percaya Tuhan. Ini ujian kita untuk mempercayai Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama lihat janji Tuhan. Nah, saudara bilang, aduh saya susah banget mau bangkit, gimana caranya keadaan kayak begini. Situasi menyeret kita untuk mundur. Situasi menyeret kita untuk menyerah. Situasi menyeret kita untuk putus asa. Tapi saya mau kasih tahu saudara, firman Tuhan hari ini dengan jelas kata, bangkitlah saudara, menjadi teranglah. Sebab Tuhan mau menciptakan saudara itu menjadi pemenang, menjadi dampak. Sebab bumi dalam kegelapan, dalam kekelaman, Tuhan perlu kita sebagai anak-anaknya untuk menjadi garam dan terang saat ini. Menjadi efektif dan efisien hari ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita kalau mau bangkit, kita harus, diri kita sendiri harus mau bangkit. Mau melepaskan
segala menjadi keluhan kita, kita melihat keadaan kita. Kita sendiri yang harus memulai. Yang pertama. Yang kedua, kita bangkit bukan karena kekuatan kita. Kita punya Tuhan Yesus, kita punya Tuhan. Kalau kita mau bangkit menjadi terang, bukan karena kekuatan diri kita. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Sebab kenapa? Sebab firman Tuhan dengan jelas berbicara. Ketika kita bangkit terjadi pergerakan, maka waktu kita bergerak, cahaya Tuhan, terang Tuhan terbit atas kita. Ada pancaran cahaya kemuliaan Tuhan menyertai kita. Bukankah itu luar biasa, saudara? Bahwa ketika kita mau mengambil bangkit saja, bahwa ada cahaya Tuhan yang menopang kita. Jadi ingat, kalau kita mau bangkit bukan karena kekuatan diri kita sendiri. Yang pertama karena kita mau buka hati, dan kita mau dipakai Tuhan. Dan ketika kita mau melakukannya itu, maka Tuhan ngomong bahwa ini loh cahaya kemuliaan terbit atasmu, bukan karena kekuatanmu sendiri. Lalu kita setelah kita mau, lalu ada cahaya terang Tuhan yang menguatkan karena bukan kekuatan diri kita sendiri. Yang kedua, yaitu kita mau mendisiplin diri kita sendiri. Dengan apa? Kalau kita mau kuasa Tuhan, mau dipakai Tuhan, ada terang Tuhan di atas kita, maka kita harus mendekat sama Tuhan. Kalau kita menjauh dari cahaya, kita nggak akan mendapat terangnya. Satu-satunya jalan, kita mulailah membangun hubungan intim dengan Tuhan. Caranya gimana? Ya kita harus mendisiplin diri kita sendiri. Karena kalau begitu kita mau, saya yakin percaya Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Saya mau sharing, saya sewaktu pandemik terjadi, saya bersyukur nggak bisa kemana-mana. Dan saya dengan istri saya, kita bersama-sama menguatkan diri kita sendiri. Dan mau menyerahkan diri kita untuk punya hubungan intim lebih dengan Tuhan. Maka setiap hari kita menyediakan waktu untuk bangun pagi, untuk memuji Tuhan. Yang pertama kita menyediakan waktu, kita mau memuji Tuhan. Saudara, memuji Tuhan sehingga pujian itu bukan hanya lift, bukan hanya di mulut saja. Tetapi kita boleh mengalami Tuhan dengan hati, memuji Tuhan. Wah, kita boleh mengalami hadirat Tuhan. Oh, kita menyembah Tuhan. Oh Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Waktu kita menyembah Tuhan, mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, kita dijamah Tuhan. Maka tubuh, jiwa, dan roh kita yang merasa lemah disegarkan oleh Tuhan. Dikuatkan oleh Tuhan. Maka kita akan bisa bangkit. Oleh sebab itu bukan karena kekuatan kita. Karena Tuhanlah menjadi penerang abadi bagi kita. Dan cahaya kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Kita mau menyediakan waktu untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Menyembah Tuhan. Mengalami hadirat Tuhan. Bukan asal-asal nyanyi. Bukan formalitas. Tapi kita mau tahu. Lord, I need you Lord. I am yours. And teach me and lead me Lord. Kita perlu Tuhan, kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, masuk hadirat Tuhan, mengalami Tuhan. Tidak terasa waktu begitu cepat, menyembah Tuhan, mengalami dijamah Tuhan, menangis dalam hadirat Tuhan. Juga dalam penyembahan, waktu kami
suami istri menyembah Tuhan, seringkali Tuhan membukakan sesuatu, seringkali Tuhan juga memulihkan hubungan kami suami istri. Hari-hari ini hubungan suami istri kami semakin hari saya merasakan semakin intim. Dan kami berdoa, Tuhan berikan kami anggur yang baru setiap hari. Sehingga kami juga berdoa, Tuhan berikan kami hati, sebagai suami istri ini sebagai kantong yang baru. Setiap anggur yang baru boleh kami masuk. Pernikahan kami berdoa pernikahan boleh menyenangkan hati Tuhan. Pernikahan yang boleh memuliakan nama Tuhan. Saya bersyukur ada pandemik ini. Hubungan suami istri ini betul-betul Tuhan ajar dan Tuhan ubahkan. Sehingga kami punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Ya saudara, pertama adalah saudara mau membangun hubungan intim dengan Tuhan. Mencari wajah Tuhan, memuji Tuhan. Yang kedua, kita mau bagaimana supaya kita bisa bangkit. Yang kedua, kita harus mengisi diri kita dengan firman Tuhan. Harus mengisi diri kita dengan firman Tuhan. Jadi ketika kita selesai memuji Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kita telah disegarkan. Dan kita mau isi dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, kita renungkan, baca firman Tuhan. Seperti saya baca berulang-ulang kali, mencari wajah Tuhan, saya menemukan bahwa Tuhan memberikan jawaban doa saya di Yesaya 60 ini. Waktu itu saya tidak mengerti. Hari-hari ini saya mengerti bahwa dunia masuk dalam kegelapan. Tuhan mau pakai kita sebagai garam dan terang menjadi terang. Karena waktu kita pergerakan terjadi Tuhan menjadi cahaya, menjadi penerang abadi buat kita. Saudara, kita mau isi dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, catat firman Tuhan. Lalu setelah itu kita renungkan, lalu kita praktekkan di hari-hari kita waktu kita bekerja. Kalau saya di usaha, saya akan berusaha hari itu untuk mempraktekkan firman Tuhan. Hari itu yang saya pelajari. Saya akan berusaha mengingatkan waktu kita berusaha. Nah, waktu kalau makan siang saya ke atas, saya juga ada kesempatan makan siang, saya naik ke atas lantai 2. Nah, saya akan baca kembali firman Tuhan untuk mengingatkan diri saya sendiri untuk praktek firman Tuhan. Saudara, ketika kita sungguh-sungguh mengisi diri kita dengan firman Tuhan, kita mempersiapkan diri kita. Saudara tahu bahwa firman Tuhan itu menjadi perisai bagi hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mencari jawaban Tuhan, enggak usah jauh-jauh di firman Tuhan. Saya menemukan sumber kekuatan dan pegangan hidup saya hari-hari ini adalah di Yesaya 60. Tuhan memberikan kekuatan doa. Waktu saya berdoa, Tuhan berikan firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini sungguh benar menolong, memberi kekuatan. Saat lemah, waktu saya baca, ada terkandung janji firman Tuhan. Ada pengharapan dari Tuhan. Ada harapan, ada janji-janji Tuhan. Itu yang menjadi harapan kita. Firman Tuhan, saudara, sehingga saudara boleh menemukan firman Tuhan yang secara pribadi boleh saudara pegang. Ketika saudara mencari firman Tuhan, menemukan firman Tuhan yang menjadi pedang. Firman Tuhan itu menjadi pedang bagi hidup saudara. Firman Tuhan yang murni dan teruji. Firman Tuhan yang menjadi pedang bermata dua buat kita. Firman Tuhan yang menegur kita. Firman Tuhan yang mengajar kita. Firman Tuhan yang membuat kita kuat. Firman Tuhan yang membuat kita percaya. Firman Tuhan yang membuat kita ada harapan. Dan pengharapan akan firman itu nyata, benar dan teruji. Jadi waktu kita punya firman Tuhan, maka kita ada harapan. Kenapa ada harapan? Karena ada janji Tuhan. Janji Tuhan berasal dari mana? Dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Dan saya secara pribadi, saya mau katakan bahwa selama saya ikut Tuhan, janji Tuhan itu murni dan teruji dan terbukti sesuai dengan firman Tuhan katakan. Jadi hari ini mari saya mengajak saudara
Untuk saudara hari ini boleh yang mengalami pergumulan keuangan, mengalami sakit penyakit, saudara telah putus asa, berdoa lama kok Tuhan belum jawab-jawab. Saat ini jawaban ini datang. Dengar firman Tuhan ini, saudara harus bangkit, saudara menjadi terang. Ketika saudara menjadi terang, maka cahaya kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Setelah cahaya kemuliaan Tuhan terbit atasmu, saudara boleh baca terus firman Tuhan ini. Ada mengandung janji-janji firman Tuhan. Ada janji Tuhan, ada harapan. Ketika orang berjanji, pada saat yang tepat dia akan memberikan kepada kita. Tuhan yang berjanji kepada kita. Tuhan yang tak pernah berbohong. Tuhan yang tak pernah ingkar janji. Saya ingat waktu baca firman Tuhan ini bahwa kata Tuhan ini, Tuhan sendiri akan menjadi penerang abadi bagiku. Begitu bahagianya saya mendengar firman Tuhan ini. Saya sangat sukacita, saya bilang, oh Tuhan Engkau luar biasa. Kalaulah Tuhan mau menjadi penerang abadi jadi bagiku, apalagi yang perlu aku takutkan, apalagi yang perlu aku ragukan. Maka Tuhan kuatkanlah tubuh, jiwa dan rohku dan imanku untuk percaya terhadap Engkau. Dan ada firman Tuhan lagi di Yesaya 60 berkata, bahwa Tuhan sendiri akan mengirimkan kekayaan dari seberang sana dan mengirimkannya kepada kita. Mari kita coba lihat sebentar. Yang kelima, pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, kata firman Tuhan. Sebabnya apa? Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Lihat apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Hari-hari ini saya pegang firman Tuhan ini, inilah yang menjadi pengharapan saya. Saya yakin dan percaya pandemik ini cepat atau lambat pasti berlalu. Tapi satu hal yang Tuhan tuntut dari anak-anaknya, bahwa mari Tuhan mau kita bangkit, harus bangkit. Lalu kedua, menjadi teranglah. Ketika kita bergerak, maka cahaya kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Berapa bahagianya kita kalau cahaya kemuliaan terbit atas kita. Bahwa ketika Tuhan membukakan jalan, gak ada satu kuasa pun sanggup menutupnya. Oleh sebab itu, mari saudara, saya ajak saudara memulai hari ini untuk boleh bangkit. Untuk memulai satu pergerakan, untuk memulai satu terobosan yang terjadi. Kita mau bersama-sama melakukan terobosan karena Tuhan beserta kita. Karena cahaya kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Mari kita bersama-sama mau melakukan terobosan. Dan saya percaya saat ini pandemik boleh terjadi, tapi kita anak Tuhan yang punya janji Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan punya jalan buat kita. Tuhan punya jawaban buat kita. Bahkan Tuhan punya terobosan buat kita. Saudara yang mengalami perekonomian yang saat ini susah dalam perekonomian, Tuhan punya terobosan buat saudara. Tuhan punya cara yang ajaib membukakan jalan buat saudara. Saudara yang mengalami putus asa, bangkit, bangkit. Percaya kepada Tuhan. Dan saudara akan melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib. Sebab firman Tuhan itu murni dan teruji. Mari kita bersama-sama, saya ajak saudara melalui firman Tuhan ini. Mari mulai hari ini, kapan kita mulai bangkit? Sekarang juga. Kapan kita mau bangkit dan jadi terang? Sekarang juga, detik sekarang juga kita memulai. Jangan ditunda-tunda karena kita mau menjadi bagian dari pergerakan ini. Mari saat ini firman Tuhan telah disampaikan, saya mau rindu untuk berdoa untuk setiap jemaat, buat setiap jemaat yang mengalami apapun saat ini situasinya. Yang saudara lihat kabar di luar sana yang gak baik, kita mau lihat kebenaran firman Tuhan. Kita mau pegang janji firman Tuhan. Dan kita mau mengalami kemenangan dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Tuhan, untuk mereka yang mengalami permasalahan keuangan, permasalahan bisnis, hutang piutang. Saat ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan Engkau berkati. Tuhan jawab setiap doa mereka. Akan ada terobosan keuangan yang terjadi. Ada terobosan jalan-jalan bisnis yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan akan menjadi penerang abadi buat setiap anak-anakmu. Cahaya kemuliaan Tuhan terbit atas setiap anak-anakmu. Sebab janjimu itu murni dan teruji. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu juga mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit. Saat ini hamba-Mu berdoa, Engkau bangkit, Engkau sembuh, mukjizat Tuhan terjadi pada setiap jemaat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Setiap jemaat-Mu saat ini boleh mengalami kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Dan kami percaya bahwa ada terobosan yang terjadi di setiap jemaat-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk setiap jemaat yang setia untuk mengikuti ibadah online Victory Outreach Bandung Indonesia. Dan saya kembali mengajak saudara untuk boleh bergabung kembali ibadah online Victory Outreach Indonesia di hari Minggu di jam yang sama, yaitu jam 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ajak teman-teman, saudara, dan kerabat-kerabat untuk boleh bergabung dalam ibadah online ini. Karena boleh menguatkan dan kita juga mau menjadi terang. Kita mau bangkit menjadi terang. Supaya cahaya kemuliaan Tuhan itu terbit atas kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.